Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan memasuki daring 9 ya. Di daring 9 ini kita akan membahas untuk matematika wajib kelas 10, di mana materi yang akan kita bahas itu mengenai pertidaksamaan rasional. Gitu ya. Nah, apa sih pertidaksamaan rasional? Jadi pertidaksamaan rasional di sini itu adalah pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Nah, rasional itu adalah pecahan ya. Jadi ini atau pecahan. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Misalkan di sini fx per gx. Tuh. Kayak gitu ya bentuknya. Nah, syaratnya gx atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Nah, untuk pertidaksamaan di sini aku yakin banget kalau kalian pasti tahu. Jadi pertidaksamaan itu dia itu bentuknya bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan itu kayak apa sih? Nah, gini. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan itu adalah gini. Fx per gx ya, itu kurang dari 0. Atau Fx per gx itu kurang dari sama dengan 0. Di mana tadi penyebutnya atau gx itu tidak sama dengan 0. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu fx per gx tadi kurang dari, sekarang lebih dari 0. Atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Sama dengan syarat gx nya itu tidak sama dengan 0 gitu. Ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh. Misal di sini ada 2x ditambah 3 per x min 1 kurang dari 0. Nah, pada soal di sini kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini jawab. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Nah, yang pertama adalah cari pembuat 0. Nah, kita awali dari mencari yang penyebut ya, penyebutnya. Jadi ada 2x ditambah 3 itu sama dengan 0. 2x itu sama dengan min 3. X nya sama dengan min 3 per 2. Selanjutnya kita mencari untuk pembuat 0 yang penyebut ya. Jadi x min 1 itu sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan syarat ya. Syaratnya tadi adalah bahwa penyebut atau
GX yang tadi, yang bawah itu tidak sama dengan 0. Jadi X min 1 itu tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 1. Itu langkah kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Kita akan menggambar garis bilangan. Nah, di sini tadi kita sudah menemukan ada X-nya itu min 3/2, X-nya 1 ya. Jadi bisa kita tulis di sini. Di sini otomatis min 3/2 ya. Dan di sini adalah 1. Karena soalnya itu kurang dari, tidak pakai sama dengan, maka di sini itu kosong, tidak diarsir, tidak dipenuhi seperti ini. Nah, kalau dipenuhi seperti ini, itu soalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Tapi di sini kan soalnya itu tidak ada sama dengannya, maka di sini itu kosong ya. Nah, selanjutnya kita menentukan tanda positif dan negatifnya. Nah, di sini itu kan ada di sini ya. Di sini ada 3 ruang ya. Nah, kita ambil yang angka 0 saja. 0 itu kan ada di antara min 3/2 dan 1 ya. Berarti nanti X-nya kita ganti dengan 0. Nah, 0-nya ini kita masukkan kemana? Kita masukkan ke soalnya ya. Kita ganti X-nya dengan 0. Maka soalnya menjadi, nih, kalau diganti 0 ya, jadi 2 kali 0 ya, ditambah 3 per 0 dikurangi 1. Maka hasilnya 2 kali 0 itu 0, masih ada 3. 0 min 1, min 1. Jadi hasilnya min 3. Karena min, maka di area yang tengah itu, yang di sini kan 0 tadi ya, maka di sini min. Kalau di sini min, maka di sini plus dan di sini plus ya. Jadi plus min plus gitu. Kita sudah menemukan tanda plus dan minusnya. Selanjutnya kita tentukan arah atau daerah hasilnya ya, atau himpunan penyelesaiannya. Karena soalnya itu kurang dari, maka nanti titik min 3/2 ini dia akan menuju yang negatif ya. Karena kurang dari berarti dia menuju yang negatif, berarti dia ke sini. Nah, kemudian yang 1 kemana? Karena soalnya kurang dari, maka 1 juga akan menuju ke arah yang negatif gitu. Oh, jadi di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, bisa ditulis di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya /adalah untuk setiap X min 3/2 kurang dari X kurang dari 1. X bilangan real. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari soal tadi ya, dari soal 2X plus 3 per X min 1 kurang dari 0 gitu. Oke, contoh lain ya. Contoh lain misalkan di sini sama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 1 dibagi X min 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi cara mengerjakannya, langkah-langkahnya itu sama ya. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan rasionalnya itu harus seperti itu ya, harus Fx per Gx lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, soalnya kan sudah memenuhi bentuk umum, maka langsung kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tadi apa? Kita menentukan pembuat 0. Nah, yang pertama untuk yang pembilang. Jadi 2X ditambah 1 itu sama dengan 0. 2X sama dengan
min 1. X-nya sama dengan min setengah. Nah, selanjutnya untuk yang penyebutnya itu ada X min 2, ini sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan syaratnya. Syaratnya itu adalah penyebut atau yang GX itu yang bawah itu adalah tidak sama dengan 0. Jadi X min 2 tidak sama dengan 0, X-nya tidak sama dengan 2. Gitu. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat garis bilangan. Di sini kita punya min setengah dan 2. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya itu tandanya adalah lebih besar sama dengan, ya kan? Seperti yang aku bilang tadi, kalau ada sama dengannya maka diisi penuh nih. Nah, yang min setengah ini ya. Nah, untuk yang bawah bagaimana? Karena syaratnya yang penyebut tadi itu tidak sama dengan 0, maka dia itu selalu terbuka posisinya, terlalu kosong. Dia tidak akan tertutup karena syaratnya tadi tidak sama dengan 0 ya, gitu. Jadi yang tertutup hanya yang bilangnya saja atau yang bagian atas itu ya. Oke. Sekarang kita menentukan tanda plus dan minusnya. Nah, di sini aku akan ambil angka 0 lagi ya. 0. Kita ambil angka yang mudah saja. Nah, 0 itu ada di mana? Di sini kan ada ini. 0 ada di mana sih? Ya, 0 ada di antara min setengah dan 2. Ya. Di sini nih 0 nih. Tuh. Sekarang kita ganti soalnya X-nya itu dengan 0 ya. Maka kalau kita ganti 0, jadi 2 kali 0 ditambah 1 per 0 dikurangi 2. Ini sama dengan 2 kali 0 itu 0, min 1. Di sini ada min 2. Oh, ternyata di sini ada min setengah. Karena min setengah, dia kan min. Maka 0-nya di sini tandanya minus. Ya. Kalau di sini minus berarti di sini plus ya. Kalau di sini minus berarti di sini juga plus. Gitu, plus min plus. Nah, sekarang kita menentukan arahnya. Kita menentukan arahnya dia ke positif atau ke negatif. Nah, soalnya itu adalah lebih besar. Maka arahnya ini dia akan menuju yang positif. Jadi min setengah ini dia ke kiri karena positifnya ada di sebelah kirinya. Gitu. Nah, 2 kemana? 2 ke kanan, dia menuju yang positif gitu. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah untuk setiap X itu bernilai X kurang dari min setengah, ya kan, karena min setengahnya ke kiri tadi, maka X-nya kurang dari min setengah, atau 2-nya ke kanan, X-nya lebih besar dari 2. X bilangan real. Gitu ya. Oke, kita masuk contoh lain. Contoh lain, tentukan himpunan penyelesaian HP dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 per X ditambah 3 ya. Ini misalnya kurang dari sama dengan 0. Nah, jawab. Oke, karena soalnya itu sudah termasuk bentuk dari pertidaksamaan rasional, berarti tidak perlu kita ubah ya, tetap seperti itu. Nah, langkahnya yang selanjutnya itu adalah kita menentukan pembuat 0. Nah, yang pertama untuk yang pembilangnya dulu. Di sini ada X kuadrat min 5X ditambah 6. Nah, pembuat 0-nya caranya gimana kalau bentuk soalnya kayak gitu? Nah, caranya kita cari pemfaktoran dari X kuadrat min 5X ditambah 6. Nah, di sini kan ada X ya. X-nya kan kuadrat ini. Nah, sekarang kita kalau mencari pemfaktoran itu
kita melihat angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah 6. Nah, kita cari perkalian 6. Perkalian 6 itu adalah bisa 6 kali 1, bisa 2 kali 3, ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang min 5. Min 5 ini adalah penjumlahannya. Kita cari nih, kira-kira angka berapa yang kalau dijumlahkan itu hasilnya min 5. Nah, angkanya itu dari yang perkalian 6 tadi, antara 1 dan 6 atau 2 dan 3, yang kira-kira nanti hasilnya itu min 5. Ayo, kira-kira berapa? Ya, jadi di sini min 3, di sini min 2, ya kan? Kalau min 3 min 2 hasilnya min 5. Kemudian min 3 dikali min 2 hasilnya positif 6. Karena min kali min hasilnya positif. Jadi gitu ya cara mencari pemfaktoran. Nah, sekarang kita cari bahwa di sini x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Tidak luas ya. Atau di sini x min 2 sama dengan 0, di sini x-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari pembuat nolnya untuk yang penyebut. Di sini ada x ditambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 3. Selanjutnya kita masuk ke syarat ya. Syaratnya tadi apa? Ya, syaratnya tadi adalah penyebutnya tidak sama dengan 0, maka x-nya tidak sama dengan min 3. Selanjutnya kita menentukan garis bilangan. Di sini kita punya ada berapa x nih? Ya, ada 3 ya. Yang pertama x-nya 3, 2 dan min 3. Sekarang kita tentukan di sini ya. Min 3 karena dia min, maka dia ada yang dia itu paling kiri ya. Jadi di sini min 3 ya. Kemudian di sini ada 2 dan di sini ada 3. Sekarang kita menentukan apakah di sini itu diisi atau kosong ya, titiknya ini. Karena soalnya itu kurang dari sama dengan, maka yang pembilangnya dia penuh ya. Pembilang itu ada 3 dan 2 ya, maka 3 dan 2 ini dipenuhin. Nah, yang min 3-nya kita tidak penuhin, kita kosong seperti ini karena dia adalah penyebut. Oke. Nah, sekarang kita punya bukan 3 bagian lagi ya, ada 4 bagian. Nah, kita menentukan plus minusnya untuk 4 bagian ini ya. Ini loh, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kita ambil lagi angka yang paling mudah, yaitu angka 0 ya. Kita masukkan 0 ke soalnya. Di sini ya. 0 itu ada di antara min 3 dan 2 ya. Nah, jadi di sini 0 kuadrat, min 5 dikali 0 ditambah 6 dibagi 0 ditambah 3. Ini 0 semua, di sini sisanya 6, di sini sisanya 3, ya positif 2. Karena positif, maka bagian 0 tadi ada di antara min 3 dan 2 ya, maka di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, di sini negatif gitu. Sekarang kita menentukan arah dari ketiga angka ini ya, kita menentukan arahnya. Kita mulai dari min 3. Nah, dari soalnya itu dia tandanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, maka titik-titiknya akan menuju ke yang negatif. Nah, titik min 3 ini dia akan menuju ke kiri ya, betul sekali karena dia menuju yang negatif. Sekarang yang 2 akan menuju ke kanan ya, dia ke kanan karena menuju negatif. Nah, yang 3 ya dia ke kiri karena menuju yang negatif. Oke, jadi kita menemukan himpunan penyelesaiannya ini dan ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah untuk setiap x. Nah, x kurang dari min 3 karena min 3 dia ke kiri, maka dia min 3, atau nah 2 kurang dari x, kurang dari sama dengan ya,
kurang dari sama dengan 3. X bilangan real. Nah, gitu ya cara mengerjakan soal-soal pertidaksamaan rasional. Oke, segitu dulu pembahasan mengenai pertidaksamaan rasional atau yang pecahan. Jika kalian menginginkan aku membuat contoh yang lain, silahkan kalian komen di bawah contoh seperti apa yang harus aku bahas ya, soal seperti apa yang mau aku bahas. Silahkan kalian komen di bawah video ini ya. Oke, semoga kalian paham dengan 3 contoh soal ini, dan semoga dengan 3 contoh soal ini kalian bisa mengerjakan soal-soal pertidaksamaan rasional yang lainnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.